Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk keempat kalinya. Pada hari nanti kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kemarin kalian pada saat kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi tumbuhan, bahwa tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya adalah tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan berpembuluh itu dibagi menjadi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji akan dibagi menjadi dua, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada lumut, reproduksi pada paku, reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka, dan reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup. Tujuan pembelajaran kita adalah tumbuhan berbiji tertutup, ciri-cirinya antara lain biji dilindungi daun buah, memiliki bunga, akar, batang, dan daun, memiliki berkas pembuluh angkut, mengalami pembuahan ganda, dan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup. Cara perkembangbiakan pada angiospermae ada 3 macam. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan, dan yang ketiga generatif. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae yang alami. Contoh yang pertama adalah rizoma atau rimpang. Rizoma adalah bentuk modifikasi batang yang menjalar di bawah tanah. Contoh tumbuhan yang berkembangbiakan dengan rizoma atau rimpang adalah lengkuas, jahe, kencur, dan kunyit. Stolon atau geragih. Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara geragih adalah pegagan dan stroberi. Umbi lapis. Umbi lapis adalah batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan cara umbi lapis adalah bawang merah, lili, dan tulip. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung yang berisi cadangan makanan. Contoh tanamannya adalah kentang. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan cara tunas contohnya adalah bambu, tebu, pisang, cemara, sukun, kesemek, dan cocor bebek. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama adalah stek. Stek itu adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong sebagian tanaman untuk ditanam sehingga akan menjadi individu yang baru. Biasanya yang bisa digunakan untuk stek adalah bagian akar, bagian batang, maupun bagian daun. Cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut yang berupa sabut atau plastik. Merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Perkembangbiakan generatif pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup adalah bunga, di mana alat kelamin jantannya itu benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya putik. Benang sari ini terdiri dari kepala sari,
dan tangkai sari. Sedangkan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Proses perkembangbiakannya mengalami dua proses yang utama. Yang pertama adalah penyerbukan atau polinasi dan pembuahan atau fertilisasi. Pada pembuahan ini nanti akan menghasilkan biji, yang mana biji nanti akan menjadi tumbuhan yang baru. Proses yang pertama, penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi, benang sari jatuh ke kepala putik di dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau gaetonogami, yaitu benang sari jatuh ke kepala putik di lain bunga tetapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang, yaitu benang sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang jenisnya sama tetapi di lain tanaman. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu benang sari jatuh ke kepala putik di tanaman yang lain dan varietasnya lain. Penyerbukan berdasarkan perantara. Anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya rumput-rumputan, jagung, dan padi. Hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contoh tanamannya hidrilla, enceng gondok, dan teratai. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Contoh bunganya adalah bunga mawar. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Contoh-contohnya adalah bunga dadap. Kiropterogami. Kiropterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Contohnya tanaman kaktus. Malakogami. Malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Contohnya adalah Rhodea japonica yang seperti ini. Antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Misalnya adalah tumbuhan vanili dan bunga anggrek bulan. Proses yang kedua pada perkembangbiakan Angiospermae adalah proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah proses bersatunya sel sperma atau serbuk sari dengan sel telur atau ovum. Pada tumbuhan berbiji tertutup mengalami pembuahan ganda. Disebut pembuahan ganda karena terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum yang membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio atau biji. Yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder yang membentuk cadangan makanan atau endosperma. Proses pembuahan ganda pada Angiospermae. Pembuahan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Inti sel dalam serbuk sari tadi akan membelah membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif ini akan menuju ke ovarium, sementara inti generatif akan membelah secara mitosis membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2. Saat serbuk sari mencapai ovum, inti vegetatif akan menembus kantong embrio dan melepaskan 2 sel sperma tadi. Satu selnya akan membuahi sel telur membentuk zigot, dan satu selnya akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endospermae. Jadi yang
Inti generatif 1 akan membuai di bagian sini membentuk zigot. Inti generatif 2 akan membuai kandung lembaga sekunder di sini membentuk endospermae. Sedangkan sel antipoda dan sel sinergit biasanya akan mengalami degenerasi. Pada pembuahan selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi buah dan biji. Persebaran biji. Biji yang sudah dihasilkan pada proses pembuahan biasanya agar menjadi individu baru dia disebarkan ke tempat yang cocok. Ada beberapa cara persebaran biji. Yang pertama adalah anemokori dengan bantuan angin. Yang kedua hidrokori, persebaran biji dengan bantuan air. Yang ketiga zookori, persebaran bijinya dibantu dengan bantuan hewan. Dan yang keempat antropokori, yaitu proses penyebaran biji dibantu oleh manusia. Perkecambahan. Setelah biji yang mengalami penyebaran di tempat yang cocok, dia akan mengalami perkecambahan. Tetapi kadang-kadang biji tadi tidak langsung tumbuh menjadi individu baru, tetapi akan mengalami keadaan istirahat atau dormansi. Reproduksi pada gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, berbiji telanjang. Yang kedua, alat perkembangbiakannya berupa strobilus. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, akar tunggang dan ada juga yang serabut. Yang kelima, daunnya warna hijau sempit, tebal dan kaku dan tidak menghasilkan bunga. Contoh, tumbuhan berbiji terbuka antara lain pakis haji, melinjo, pinus, damar, dan cemara. Proses pembuahan tunggal pada gimnospermae. Pada tumbuhan gimnospermae akan menghasilkan dua spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora biasanya dihasilkan oleh strobilus jantan yang seperti ini. Sedangkan megaspora dihasilkan oleh strobilus betina yang bentuknya seperti ini. Pembuahan diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Setelah serbuk sari lepas, butir serbuk sari akan berkembang menjadi sperma. Selanjutnya sperma akan menuju sel telur. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot dan berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji jatuh di tempat yang tepat, biji akan tumbuh menjadi individu baru. Pembuahan pada gimnospermae disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi satu kali pembuahan, yaitu spermatozoid membuahi sel telur. Inilah proses pembuahan tunggal pada gimnospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut mempunyai ciri belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, berspora dan berklorofil, struktur berupa rizoid, tidak memiliki berkas pembuluh angkut, tumbuh di tempat yang lembab, mengalami metagenesis lumut. Spora yang jatuh di tempat lembab akan menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Lumut memiliki dua alat kelamin, yaitu antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Apabila spermatozoid membuahi ovum, akan terbentuk zigot. Zigot akan tumbuh membentuk sporogonium dan sporogonium akan menghasilkan spora. Apabila spora jatuh di tempat yang lembab akan membentuk protonema. Begitulah seterusnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun, berspora dan berklorofil, tidak punya bunga dan biji, daun muda menggulung, memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan phloem, mengalami metagenesis. Metagenesis pada paku.
Spora yang jatuh di tempat yang lembab akan berubah menjadi protalium. Protalium mempunyai dua alat kelamin, yaitu antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Apabila spermatozoid membuahi ovum, terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang membentuk tumbuhan paku. Tumbuhan paku muda berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa, sporogonium. Nah, sporogonium ini nanti akan menghasilkan spora. Spora apabila jatuh di tempat yang lembab akan membentuk protalium. Nah, begitu seterusnya. Teknik reproduksi pada tumbuhan. Teknik reproduksi adalah suatu cara perkembangbiakan dengan menggunakan peralatan dan prosedur tertentu. Tujuan teknik reproduksi adalah untuk menghasilkan individu baru dengan sifat yang sama atau bahkan bisa lebih baik dari induknya. Contoh teknik reproduksi pada tumbuhan adalah hidroponik, hortikultura, dan kultur jaringan. Hidroponik adalah salah satu cara budidaya tanaman dengan media bukan tanah, biasanya menggunakan media air. Sedangkan hortikultura adalah salah satu budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Sedangkan kultur jaringan adalah suatu metode memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Jadi contohnya yang diambil hanya organ daun. Nah, organ daun ditempatkan di tempat yang tertentu akan membentuk individu yang baru. Demikian tadi anak-anak materi hari ini, silahkan kalian mengerjakan post-test yang diberikan dan mendownload materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.